jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Pasti semuanya luar biasa. Karena hari ini adalah hari yang sangat diberkati Tuhan dan dikhususkan Tuhan untuk kita bersama-sama beribadah bersama seisi rumah kepada Tuhan. Dan mari kita khususkan hari ini dan waktu ini ke depan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Engkau. Sungguh kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa buat kami, buat keluarga kami. Terlebih Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna kami rasakan. Dan benar Tuhan, kami tak bisa menjauh daripada kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Karena sungguh indah dan besar kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Dan bila saat ini Tuhan, bersama-sama sehati, kami bawa korban syukur kami. Kami bawa pujian penyembahan kami ke hadapan tata-Mu yang Maha Kudus. Dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saat yang indah ini. Terima kasih untuk perkenanan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan bawa kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus bersama seisi rumah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kita sungguh indah. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur bahwa karena Engkau kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Dan sungguh kami tak pernah bisa menjauh dari Roh-Mu yang kudus. Karena Roh-Mu yang akan terus menuntun kami. Roh-Mu yang akan menguatkan kami dalam segala keadaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh indah. Haleluya. Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau
adalah pilihanku.
kami percaya oleh karena Roh-Mu yang akan membuat kami mengerti Tuhan bagaimana hidup berkenan di hadapan-Mu dan berbuah seperti yang Tuhan mau. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur kepada Tuhan sebab Dia adalah Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, saya akan berbicara mengenai pertolonganku hanya datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, di dalam situasi kondisi yang saat-saat ini kita alami, kita butuh pertolongan datang daripada Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk menolong dan menjaga, memelihara kita. Oleh sebab itu kita akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam perikop ini berbicara tentang satu hal di mana pemazmur Raja Daud menghadapi sebuah tantangan hidup. Di dalam perikop ini, atau satu kalimat yang kita lihat di sini, nyanyian ziarah. Kata ziarah artinya naik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, untuk menuju bait Allah atau tempat kudus Allah, kita harus melewati perbukitan. Yerusalem berada di atas bukit. Sebelum kita menuju bait Allah ada bukit Sion. Perjalanan umat Tuhan pada waktu menuju bait Allah, mereka melewati dengan sebuah proses. Untuk menuju bait Allah itu biasanya dilakukan pada waktu siang hari atau teriknya matahari. Betapa beratnya, betapa panasnya harus menghadapi sinar matahari untuk menuju bait Allah tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, saya akan berbicara pertolonganku hanya datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Di dalam ayat yang pertama kita bisa lihat di sini, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mata ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, pemazmur pada waktu dia menghadapi sebuah tantangan hidup, kita mengetahui dia adalah seorang raja, memiliki satu kehidupan yang sangat indah pada waktu itu. Tetapi ada satu kalimat di dalam ayat-ayat ini yang kita sudah bacakan. Dari manakah datang pertolonganku? Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, pertolongan yang sejati hanya datang daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Pertolongan yang tepat pada waktunya hanya datang daripada Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Ketika kita menghadapi masalah, larilah kepada Tuhan. Saya akan melihat di dalam ayat ini, kita akan berbicara yang pertama adalah fokus kita hanya kepada Allah. Fokus kita hanya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Apapun kehidupan ini, pemazmur menggambarkan betapa dahsyatnya Tuhan itu, betapa luar biasanya Tuhan itu, sehingga dia hanya lari kepada Tuhan. Mari kita baca dalam kitab Mazmur
Istri saya akan membaca, ada 3 ayat di situ. Mazmur 63 ayat 2. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Yang pertama di sini, pemazmur memandang ke tempat yang kudus sambil mencari kekuatan. Ketika dia mengalami kelemahan, ketika dia sudah tidak berdaya, dia hanya memandang, fokusnya kepada Tuhan. Apalagi dengan kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi sebuah tantangan hidup, pandemik yang kita alami saat ini, COVID-19 yang sudah kurang lebih 8 bulan kita hadapi. Saya tahu sangat berat kehidupan kita. Saya tahu kita menghadapi tantangan-tantangan yang tidak pernah kita duga. Dunia berubah dengan sekejap. Tetapi percayalah, Tuhan akan menolong engkau. Kita memandang kepada Allah yang hidup. Kita akan melihat Tuhan sebagai penolong yang ajaib. Yang kedua, kita lihat di sini, fokus kita kepada Tuhan. Silakan istri Mazmur saya. 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Aku mengajarkan kepadamu apa, Bapak Ibu Saudara? Mataku tertuju kepada Tuhan. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Ayat ini berbicara betapa pentingnya kita memandang kepada Tuhan. Kita fokus, kita hanya kepada Tuhan. Yang pertama ini, fokusmu ubah untuk memandang kepada Tuhan. Ketika engkau akan lari balik belakang atau menuju ke kanan atau ke kiri, engkau harus balik kembali. Fokusmu hanya kepada Tuhan saja, karena engkau akan mendapatkan pertolongan yang sejati. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita hanya dapat pertolongan hanya datang daripada Tuhan sendiri. Ini luar biasa sekali. Jangan lari kemana-mana. Tetaplah kepada Tuhan sebagai penolong yang sejati. Engkau tidak akan kecewa. Engkau akan mengalami kekuatan yang baru. Dan hidupmu akan mengalami sukacita yang besar dari Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini adalah harapan-harapan yang pasti di dalam Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, ibu-ibu yang menyusui anaknya bisa tertidur pada waktu dia sudah kecapean, pada waktu dia menyusui anaknya, pada malam hari, pada siang hari, ketika dia mungkin merasa ngantuk, dia tertidur. Tetapi ingat, kita punya harapan yang pasti di hadapan Tuhan. Kita punya jaminan yang pasti di dalam Tuhan, bahwa Dia akan menjaga kita. Dia akan memelihara kita. Dia akan menolong kita. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan kita tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Dia akan menjaga engkau. Inilah harapan kita. Tuhan kita akan menjaga kita dalam kondisi situasi apapun. Harapan yang kedua di sini, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Dan selanjutnya, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur ya, penjagamu tidak akan terlelap. Dan selanjutnya, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Siapakah dia? Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini harapan-harapan yang penuh janji yang Tuhan akan berikan bagi orang yang percaya. Ini harapan ketiga di sini kita melihat, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, matahari tidak akan menyakiti engkau pada siang hari, dan bulan pada waktu malam. Seperti saya katakan, pada waktu menuju bait Allah, tempat kudusnya Allah, pemazmur menggambarkan Yerusalem berada di atas bukit. Sebelum menuju bait Allah ada bukit Sion. Itu dengan terik
matahari yang harus dilewati sangat panas. Dan juga di sini berceritakan bulan juga bisa menyakiti engkau. Tetapi karena Tuhan, sehingga kita terlindungi. Ini penting sekali saya mau katakan. Pada masa kuno, pada zaman dahulu, jangan remehkan tentang bulan pada waktu malam. Kalau diceritakan, orang bisa kena sakit pada waktu masa itu. Itu berbicara tentang masa itu. Bulan juga bisa menyakiti. Ya, pada malam hari, pada ayat ini berbicara. Tetapi satu hal saya mau katakan, kita punya perlindungan, kita punya penjagaan, kita punya harapan yang pasti di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau pemazmur Raja Daud menghadapi sebuah pertolongan, sebuah penjagaan, sebuah harapan yang pasti, kita juga pasti akan mengalami seperti Raja Daud alami. Kita orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Kita biji mata Allah. Kalau kita hidup dalam harapan dan kita punya keyakinan, pasti kita akan menuju satu sukacita yang besar di hadapan Allah. Mari kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada dalam hidupmu, yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan apalagi Bapak Ibu Saudara, yang penuh harapan. Haleluya, haleluya. Kita punya harapan yang pasti di dalam Tuhan. Bersandarlah penuh dan hatimu hanya kepada Tuhan. Yang pertama, fokus kita hanya memandang kepada Tuhan. Yang kedua, harapan kita hanya kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan yang terakhir dan yang ketiga, kita juga akan dilindungi dari fisik kita. Ini fisik berbicara tentang sesuatu baik rohani maupun jasmani. Coba kita bacakan sama-sama ayat ini. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini fisik Tuhan jaga, Tuhan lindungi, baik secara jasmani maupun rohani, selama-lamanya. Artinya ada harapan abadi. Bapak Ibu Saudara, fisik kita akan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dia akan menolong engkau. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya katakan luar biasa, kenapa? Tidak ada ilah-ilah lain selain Tuhan yang akan menjaga engkau keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Keabadian dan kesukacitaan, surga yang kekal akan menanti engkau di masa-masa di mana kita tidak ketahui. Di masa-masa sekarang ini kita mengalami tantangan hidup, problema hidup, tetapi percayalah, Tuhanlah yang akan melindungi engkau. Segala fisikmu, segala keberadaanmu, segala kebutuhanmu, segala apapun yang kau perlukan, Tuhan akan memberikan itu kepadamu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Ketiga hal ini penting sekali kita ketahui. Bagaimana pemazmur, dia berada di dalam satu posisi yang tepat. Sekalipun dia mengalami tantangan, persoalan hidup, tetap dia pertama apa? Fokusnya hanya kepada Tuhan. Kedua, dia hanya bergantung atau berharap penuh kepada Tuhan. Dan ketiga, dia mendapat perlindungan dari segala fisik yang dialami dari sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mari kita juga sebagai umat yang percaya, apapun kondisinya, mari kita tetap memandang Tuhan. Kita harus berharap penuh kepada Tuhan. Dan pasti, dan sudah pasti,
kita akan dilindungi dari fisik kita. Baik segala sesuatu berbicara tentang jasmani maupun rohani akan terpelihara dengan baik di dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengakhiri firman Tuhan saat ini. Tetapi saya percaya Tuhan akan menolong engkau dan akan memberkati engkau. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan mengakhiri dengan kesaksian keluarga kami. Selama masa pandemik, dimulai pada waktu bulan Maret, Gereja CWS Karis Lipo Cikarang mengalami sebuah tantangan juga. Pada waktu itu kami juga kaget karena ada instruksi atau himbauan dari pemerintah di mana gereja harus diliburkan. Pada waktu itu kami juga mengalami satu kekejutan yang tiba-tiba. Kenapa? Karena tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Pada waktu itu saya mengambil keputusan bahwa kami akan libur, ya, karena imbauan pemerintah, apalagi di Lipo Cikarang, di daerah industri seperti ini, ya, banyak investor dari luar juga banyak yang hadir atau yang datang ke tinggal di daerah ini. Bahkan di gereja kami juga itu diapit oleh orang gereja Korea Protestan dan gereja Korea Katolik. Pada waktu itu gereja-gereja yang ada di Lipo diinstruksikan untuk tidak beribadah karena ada yang kena COVID-19. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya mengambil satu kebijakan, satu keputusan pada waktu selama kurang lebih dari Maret sampai Juli. Dan terus berlanjut, kami mengadakan doa. Saya himbau melalui grup-grup yang ada supaya kita berdoa. Setiap jam 8 malam kami berjumpa di dalam doa. Terus kami lakukan kurang lebih hampir 200 hari. Kami melihat banyak sekali mujizat Allah terjadi. Kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Saya melihat betapa besarnya karya Tuhan di dalam jemaat Karis Lipo Cikarang. Sekalipun ada beberapa jemaat yang dirumahkan, ada yang di PHK, bahkan omset ekonomi keluarga menurun. Tetapi saya mendengar kesaksian-kesaksian dari beberapa jemaat dan beberapa dari pengerja-pengerja kami memberikan kesaksian kepada kami bahwa mereka terpelihara oleh karena Tuhan itu baik dalam hidup mereka. Saya merasakan sukacita. Dan pada waktu bulan Juli kami mengadakan ibadah offline dan juga online. Pada mulanya kami akan mulai dengan online saja, tetapi karena jemaat sudah rindu untuk beribadah, saya mengizinkan untuk mereka hadir di gereja. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, pada waktu ibadah online pada bulan Juli akhir, mulai kami mengadakan ibadah online dan jemaat ternyata juga hadir sangat banyak. Ruangan yang kami tempati kalau mengikuti protokol kesehatan dari 180 kursi hanya bisa masuk berapa persen? 30%. Artinya kurang lebih 60 orang yang bisa hadir atau bisa ibadah. Jadi kami mengatur sesuai dengan prokes atau protokol kesehatan. Ya. 30 ibadah yang di bawah 30-40 dan di atas ada 20 sampai 25. Kami bersyukur karena Tuhan itu dahsyat luar biasa dan sampai sekarang kami mengikuti ibadah secara online dan offline. Dan saya merasakan betapa besarnya Tuhan itu, betapa dahsyatnya Tuhan itu. Kami bisa beribadah sampai sekarang itu semua karena Tuhan dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Dan sampai saat ini kami masih melihat banyak mujizat Allah terjadi. Saya dengan istri saya sebagai keluarga hamba Tuhan juga melihat betapa besarnya Tuhan itu, dahsyatnya Tuhan itu memelihara di dalam kondisi keuangan gereja juga menurun. Ini luar biasa sekali. Kenapa? Di saat-saat masa-masa sulit pandemi COVID-19, kami melihat Tuhan bekerja di dalam keluarga kami. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan kami melihat mujizat Allah berlebihan di dalam keluarga kami di masa-masa sulit seperti ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi apapun yang kita alami, percayalah kepada Tuhan. Tuhanlah penolong kita. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah perlindunganmu. Tuhan akan membuat hatimu bersukacita di masa-masa sulit apapun, di masa-masa engkau mengalami tantangan hidup. Percaya, Tuhan akan menolong engkau. Allah Immanuel menjaga dan melindungi engkau.
Allah beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba datang di hadapan-Mu. Kami sudah berbicara, pertolongan kami hanya datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami tidak bisa lari kepada siapapun, hanya bisa kami lari hanya kepada Tuhan. Memberkati firman yang sudah hamba sampaikan saat ini. Engkau memberkati juga kami semua yang mendengar dimanapun berada. Berkat kasih karunia Allah menjadi bagian damai sejahtera Allah bagi kami semua, Karis dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Dan dengan iman yang kuat kita terus percaya bahwa firman Tuhan harus terus disampaikan ke seluruh ujung dunia. Dan segala pujian bagi anak domba bertakhta di atas segalanya. Haleluya. Segala pujian bagi anak domba. Segala pujian bagi anak domba yang bertakhta di atas segalanya. Dialah kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Raja. Segala pujian bagi anak domba yang bertakhta di atas segalanya. Dialah kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Raja segala raja. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Raja segala raja. Haleluya, berdoa bagi Allah yang maha tinggi. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Shalom, salam Karis, salam sejahtera. Jemaat GPPK Karis yang Tuhan Yesus kasihi. Saya ingin menceritakan bagaimana dampak pandemi 19. Bagaimana menurunnya omset jemaat, bagaimana pendapatan jemaat pada saat COVID-19 menurun drastis. Banyak jemaat yang dirumahkan, mereka tidak mendapat pekerjaan. Dan bagaimana kehidupan saat-saat awal permulaan COVID-19. Dan ini juga berdampak kepada keuangan di dalam gereja, di dalam jemaat. Berdampak. Dan segala sesuatu terjadi sangat-sangat membuat orang-orang merasa khawatir dan takut. Pada saat ini saya ingin bercerita bagaimana pertolongan Tuhan. Kami mengadakan doa selama 200 hari berpuasa, berdoa mencari wajah Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan pada saat banyak sekali yang tidak bekerja, dirumahkan, omset menurun, disitulah Tuhan bekerja lewat keluarga-keluarga yang disatukan Tuhan. Di dalam keluarga, dari rumah-rumah jemaat terdengar pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan bekerja. Banyak donatur, banyak orang-orang yang datang memberikan sembako, mencukupkan kebutuhan jemaat. Saya mau katakan, bagaimanapun pendapatan kami saat ini, bagaimanapun keuangan saat ini, kami tidak pernah khawatir karena kami percaya Tuhan menyertai kami. Saudara yang kekasih, jangan takut, jangan pernah khawatir akan hidupmu, jangan pernah cemas, jangan pernah berkata, Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ketahuilah Tuhan berkata bahwa Ia akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ingat bahwa di dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.
Karena jika engkau bertahan di dalam iman, Tuhan akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Bertahan, yakin, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan selalu menolongmu. Burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia dandani. Dan itulah sebabnya engkau pasti dipelihara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menyanyikan suatu pujian, Tuhan menolongmu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang tibalah saatnya untuk menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Persembahkanlah seluruh hidupmu untuk Dia. Dan biarlah kemurahan Allah selalu melimpah-limpah atas hidupmu. Dan terimalah berkat dari Allah. Kasih karunia dari Allah Bapa kita,
damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, persekutuan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Semua yang percaya berkata, amin.